LC dan juga atau tanyakan, diskusikan, konsultasikan dengan leader-leader terdekat dan belajar untuk lebih memahami lagi tentang bisnis dan marketing plan yang ada. Baik, dan seperti yang saya sudah katakan di awal ya, kita setelah presentasi belajar marketing plan, biasanya kita akan belajar kisah-kisah sukses dan kita juga belajar mendengarkan bagaimana mereka yang sudah berjuang di bisnis ini mendapatkan bonus dan tip-tip suksesnya. Nah, kali ini saya akan panggilkan testimoni yang pertama, seorang ibu rumah tangga. Kita lihat dulu slide. Ibu Nasrawati, Bronze Agency yang bergabung di 3i Networks di Januari 2017 dan berproses hingga mencapai tim agency, kemudian naik lagi ke leader agency, dan akhirnya mencapai Bronze Agency di 2019. Dari Jakarta, kita lihat ibu rumah tangga yang saat ini sudah menikmati kebebasan waktu dan juga kebebasan finansial dengan income 5 hingga 10 juta per bulannya dan mendapatkan reward dari perusahaan untuk mengembangkan jaringan dan bisnisnya di berbagai kota di Indonesia. Selamat siang, Bu Nasrawati. Silakan Bu Nasrawati, nyalakan mikrofonnya. Halo, selamat siang Ibu Esther, selamat siang semuanya. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya dan saat ini apakah Bu Nasrawati live-nya dari Jakarta atau dari kota mana sedang berada? Oh ya, puji Tuhan, hari ini saya lagi ada di kota Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo saat ini ya Ibu Esther ya. Luar biasa, saya menikmati bonus traveling dari CAR, luar biasa, terima kasih. Ya, saya sapa semuanya dulu, semangat pagi keluarga 3i Indonesia. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Oke, perkenalkan saya Ibu Nasrawati. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya biasa bilang seorang ibu rumah tangga tulen, teman-teman. Kenapa ada tulennya di belakang, teman-teman? Karena memang saya benar-benar hanya ibu rumah tangga biasa. Dimana namanya ibu rumah tangga biasa, teman-teman, ya rutinitas tiap hari itu ya nyapu, ngepel, cuci piring, masak, jemput anak sekolah, ya seperti itu. Nah, saya seorang ibu rumah tangga dengan punya 2 putra-putri, puji Tuhan. Nah, terima kasih sebelumnya untuk host hari ini kepada Ibu Esther, kepada Pak Sandy, Ibu Sari, terima kasih sudah dipercayakan hari ini testimoni sedikit bagaimana saya bisa berada di 3i Network yang luar biasa pada siang ini. Ya, silakan Bu Nasrawati ceritakan bagaimana perjalanannya di 3i Networks ini. Kenapa memilih bergabung di 3i? Oke, ya sebelumnya saya terima kasih kepada sahabat saya yaitu Ibu Esther Jenny. Beliau adalah malaikat yang hadir saat itu di 2016 Ibu Esther. Di saat itu saya hanya seorang ibu rumah tangga yang dimana ya seperti tadi saya ceritakan ibu rumah tangga tulen seperti itu. Puji Tuhan di 2016 sahabat saya Ibu Esther Jenny datang ke rumah. Waktu itu ceritanya silaturahmi lah karena waktu itu sudah lumayan lama tidak bertemu. Tapi puji Tuhan saat beliau udah mau balik, tiba-tiba dia balik lagi ke rumah. Gitu kan katanya mau, oh ya saya lupa mau memperkenalkan ini nih 3i gitu. Nah jujur saat itu karena bahasa beliau ya pakai bahasa perbankan lah, bahasa asuransi. Jadi benar-benar saya ngeblank sebenarnya sih.
Tapi di situ saya dengar bahasa menabung, investasi besar yang ada proteksinya. Jadi saat itu saya tidak berpikir panjang dan saya langsung bergabung saat itu karena saya berpikir saya mau disiplin menabung. Seperti itu, Bu Esther. Mantap ya, jadi ibu rumah tangga kalau dengar kata menabung, investasi, dan ada proteksinya, pasti cepat ya, cepat Ya. tanggap. Nah, ini keren banget nih Bu Nasrawati. Dan gimana Bu perjalanannya berproses ya ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis ini sampai ke posisi bronze agency? Apa saja yang dilakukan? Ya, terima kasih. Saat saya bergabung, saya mulai belajar. Saya buka Google, saya buka YouTube. Waktu itu kan kita masih ada namanya BOP ya, karena saya ikut BOP offline ya kan. Saya terus ngikuti leader. Apa kata leader saya ikutin. Apa kata Ibu Esther waktu itu saya ngikutin. Apa kata Bapak Denia Selani saya ikuti. Jadi apa kata leader saya ikuti. Dengan berjalannya waktu saya terus berproses, terus belajar, ya puji Tuhan, lama-lama biasa yang tadinya, jujur aja saya sebenarnya orangnya tadinya pemalu banget di Western. Saya orangnya pemalu, saya juga orangnya kurang bergaul lah. Bisa dikata saya bisa pilih-pilih teman. Dalam hal ini bukan pilih-pilih teman gimana, tapi maksudnya karena saya orangnya terlalu kuper, gitu loh. Jadi ya seperti itulah diri saya. Tapi lewat 3i Network sedikit demi sedikit, puji Tuhan, saya bisa ternyata di sana saya bisa belajar banyak hal, terutama komunitas. Di situ saya ada di komunitas yang luar biasa, sangat support, sangat membangun, ya kan, setiap hari kita ya positive thinking setiap hari. Seperti itu. Oke, baik Bu Nasrawati, dan kita kita udah dengar ya bagaimana berhasil di bisnis ini. Di start dengan mulai belajar, ikuti apa kata leader dan belajar, dan terus belajar. Lalu bagaimana Bu Nasrawati bisa naik ke peringkat ya, selain kegiatan aktivitas untuk belajar sesuatu yang baru, apa saja yang dilakukan? Minta tolong diulang, Buster, saya kurang dengar tadi putus. Ya, dari aktivitas yang sudah mulai dilakukan dengan belajar dan juga mengikuti arahan-arahan dari leader-leader yang ada, apalagi yang dilakukan Bu Nasrawati supaya seorang ibu rumah tangga juga bisa sukses di bisnis ini? Ya, saya pribadi ya, Buster, dari dulu ya mungkin juga karena dulu kan kita sering jalan ya, Buster, ya keluar kota ya. Jadi yang saya lakukan ya action aja, action. Jadi siapapun yang saya temui, mulut saya ini berasa berdosa kalau saya belum menceritakan 3i kepada siapa saja yang saya temui. Jadi mau ditanggapin, mau dicuekin, ya kan? Mau diterima, itu urusan nomor 2. Yang penting saya sudah menceritakan apa itu 3i. Jadi apalagi sekarang masa pandemi ya puji Tuhan, ya kita ada di Zoom yang sudah disiapkan oleh leader-leader kita yang luar biasa, ya tinggal kita arahkan calon-calon mitra kita ke sini, ke Zoom, lalu kita juga ada namanya video call, ya kan semua orang udah punya handphone keren ya, udah punya apa namanya WhatsApp, ya kan, punya Facebook segala macam ya, udah serba gampang lah sebenarnya, tinggal kita mau aja. Baik ya, jadi berawal ya ibu rumah tangga sebenarnya mengerjakan bisnisnya sederhana berarti ya. Join, kemudian belajar, ikuti arahan leader dan temukan komunitas yang positif. Lalu mulai pahami bisnisnya dan bercerita kepada teman-teman yang ada. Baik, dengan seni bercerita ini Bu Nasrawati, seperti apa cara bercerita 3i Networks ini kepada orang-orang yang dikenal tertentu, gimana mengalami suka dukanya, pasti penolakan itu pasti ada.
Nah, bagaimana menghadapi penolakan dan juga terus berproses sampai di posisi bronze? Ya, terima kasih, Buster. Jadi kalau saya sendiri ya penolakan itu seperti biasa kita bilang vitamin lah, ya kan. Di situ kita bisa belajar, oh orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Jadi kalau saya biasa saya lihat orangnya dulu, contoh misalnya saya kenalkan Tri Ai orang sedaerah saya atau ya satu daerah lah, jadi saya pakai bahasa daerah. Lalu kalau saya contoh nih, saya di Ponorogo nih Bu Esther, ya lumayan udah 5 hari saya di sini, lumayan saya ngerti-ngerti sedikit bahasa Ponorogo. Nah, kalau saya lah kemarin kayak saya belanja ya kan. Nah, saya coba pura-pura bertanya, "Oh ya Pak, kalau mau ke sini nih." Padahal itu saya belajar minta kontaknya supaya kita memperkenalkan Tri-Ai. Artinya kita bina hubungan dulu ya kan. Lama-lama kita kenalkan Tri-Ai, kita tanya pekerjaannya apa, aktivitasnya apa. Lanjut kita ya kenalkan Tri-Ai seperti itu. Seperti itu sih Bu Esther yang saya lakukan. Oke, ada penolakan yang pernah dihadapi dan gimana cara mengatasinya, Bu? Wah, penolakan itu luar biasa. Namanya penolakan, ya kan, bahkan ya hinaan lah kalau orang bilang, bahkan di depan mata saya, keluarga saya sendiri, ya, ya kalau saya bilang ya sangat menghina lah, tapi saya ambil positifnya saja. Saya tahu bahasa beliau ya sangat menghina, tapi buat saya ambil positif. Saya doakan saja, ya kan. Ya puji Tuhan, dengan penolakan itu, walaupun keluarga saya sendiri masih banyak yang nggak mau bergabung, ya kan. Tapi saya bersyukur justru orang lain yang tidak saya kenal sama sekali justru ada di tim saya, dan puji Tuhan mereka pun minimal mereka bisa menabung gratis. Seperti itu, Bu Esther. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi masalah pasti ada, tapi tetap berpikir positif. Nah, Ya. pencapaian apa saja yang sudah bisa diwujudkan dari bisnis ini, Bu Nasrawati? Ya, pencapaian puji Tuhan, Ibu Esther. Tadi saya lihat di slide, katanya saya punya polis 9 ya. Sebenarnya saya udah punya polis 13, Ibu Esther. Puji Tuhan, Wow. polis saya yang posisi bronze itu sudah lunas, dan saya buka polis kedua. Jadi semua 13 polis saya saat ini. Seperti itu, dan kedua juga sedikit-sedikit membantu orang tua sedang membangun rumah, Ibu Esther. Dan ketiga, saya sudah berhasil membeli sebuah mobil kendaraan sendiri untuk saya pakai bantu tim utamanya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Seperti itu, Bu Esther. Karena saya ingat dulu, saya tambah sedikit, Bu Esther. Ya, Saya ingat silakan. dulu waktu saya awal-awal berjuang di sini, kan waktu itu masih starter kit ya, Bu Esther ya. Saya Ya. naik bis itu sampai nenteng starter kit itu bisa 10, Mbak Esther, dengan luar biasa beratnya. Saya naik bis, ya kan waktu itu di Sleepy ya. Kadang saya nggak dapat tempat duduk. Di situ saya punya impian, saya harus punya kendaraan pribadi seperti itu, Mbak Esther. Dan puji Tuhan, lewat Tri-Ai saya bisa punya kendaraan itu, dan benar-benar saya gunakan sendiri untuk membantu tim-tim saya, atau saya ngurus apa segala macam tentang Tri-Ai ini, atau ngurus polis ke kantor segala macam. Seperti itu. Oke, luar biasa Bu Nasrawati, keren banget ya. Ibu rumah tangga yang mandiri dan juga disiplin dan kreatif ya dalam berbisnis. Nah, ini tentu kalau Bu Nasrawati bisa, pasti kita juga bisa banget. Semua wanita pasti pengen punya karir. Nah, belum terlambat nih buat ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sedang bermimpi ingin mewujudkan impian-impiannya yang kayaknya udah terkubur lama sekali. Nah, ini ada angin segar, kabar baik bagi teman-teman semua dengan program 3i Networks ini bisa mewujudkan impian-impian kita. Kalau Bu Nasrawati bisa, kita pasti bisa. Silakan Bu Nasrawati untuk memberikan closing statement untuk kita semuanya. Ya, untuk closing statement saya untuk sore ini,
Jujur saja, kadang saya sendiri itu lupa tanggal, Ibu Esther. Oh, ternyata mau gajian, mau terima bonus lagi gitu kan. Nah, ya kalau sebelum kenal Tria itu kan kayaknya capek banget nungguin ya kapan nih suami gajian, kayak lama banget. Tapi sekarang mungkin karena kita aktivitasnya ya kan, kita setiap hari bahkan sampai malam pun kita terus komunikasi sama mitra-mitra kita di seluruh Indonesia ya kan. Uh, ya saya bilang kalau saya hanya ibu rumah tangga biasa yang bisa punya penghasilan setiap bulan, ya pasti teman-teman juga pasti bisa. Apalagi bapak-bapak deh, jangan tidur aja di sini. Kalau kalian sudah kenal Tri-Eye, alangkah sayangnya kalau kalian hanya ibaratnya menabung pasif lah, seperti itu. Kalau bisa kerjakan bisnisnya, ya kan? Karena income yang diberikan oleh CAR sangat luar biasa. Semakin kita giat bekerja, semakin income semakin besar. Itu saja Bu Star, salam sehat, salam dahsyat untuk Tri-Eye Indonesia. Baik, salam sehat, salam dahsyat Bu Nasrawati. Terima kasih untuk sharingnya dan semoga teman-teman terus terinspirasi. Amin. Baik, dan testimoni kedua kali ini datang dari mantan karyawan bank. Setiap orang pasti punya masalah keuangan dan kita pasti harus mencari solusi, menemukan solusi dan juga tambahan income. Kita lihat slide berikut ini untuk testimoni yang kedua. Ada Pak Saifullah Silver Agency yang bergabung di Agustus 2015 dan berproses juga ternyata langsung lompat kelas nih ya, tanpa mengalami atau menikmati namanya posisi tim agency. Dari agensi langsung leader agensi, bronze dan silver di Oktober 2017. Dari kota tinggal Bogor ya, mantan karyawan perbankan, kita saksikan bersama dengarkan bagaimana Tri-Eye Networks ini memberikan solusi dan dampak yang signifikan dalam hal keuangan. Selamat siang Pak Saiful. Halo, selamat siang Bu Esther. Ya, gimana kabarnya Pak Saiful selama masa pandemi? Baik Bu Esther, luar biasa ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Apa kabar juga dengan Bu Esther nih, sehat ya Bu ya? Ya, sehat. Sehat dan masih waras Pak di rumah aja. Luar biasa. Oke, Pak Saiful, gimana perjalanannya dari perbankan kemudian hijrah ya full time totalitas di Tri-Eye Networks? Silakan ceritakan kisah perjalanannya, Pak. Oke, terima kasih Bu Esther. Oke, sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang buat kita semua, mitra-mitra Tri-Eye Network di seluruh Indonesia. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Saifullah. Ya, saya asal dari Bogor, Bapak Ibu semua. Jadi tadi Bu Esther sudah memperkenalkan bahwa saya dulu sebelum bergabung di Tri-Eye Network adalah seorang karyawan ya. Karyawan di sebuah perbankan dan dipercaya menjadi sebagai analis pada saat itu. Jadi jadi saya di status karyawan itu ya pasti orang berpikir, apalagi kalau kerjanya di bank ya Bu Esther ya. Kalau kerja di bank orang mikirnya banyak duit gitu ya. Yes, pastinya Pak. Dan orang, Bu. Iya, betul. Nah, sebagai seorang analisis pastinya Bapak udah punya analisa nih ya. Bagaimana dengan bisnis Tri-Eye Networks ini? Silakan berikan sedikit analisa pertama kali mendengarkan bisnis Tri-Eye Networks. Apa yang Bapak pikirkan? Oke, Bu Esther. Jadi sebenarnya waktu saya jadi karyawan, ya saya juga sempat di training juga di perusahaan itu. Ya pastinya yang sebagai seorang analis dididik atau dilatih menjadi seorang yang lebih berhati-hati mungkin Bu Esther ya. Jadi nggak gampang percaya sama orang ya. Jadi pada saat ditawarin bisnis Tri-Eye pun oleh teman kantor saya waktu itu ya, jujur saya sendiri masih bisa dibilang karena memang programnya memang Tri-Eye ini pionir ya, baru pertama kali saya lihat program seperti ini. Waktu itu saya juga nggak langsung percaya Bu Esther ya, jadi saya cari tahu dulu ya tentang perusahaannya ya, saya juga nggak mau nanti uang saya hilang ya kan.
Karena jujur sebelumnya saya juga pernah yang namanya ikut yang namanya perusahaan asuransi, ya saya nggak sampai 1 tahun selesai Bu Esther, karena tadi kondisi Ya. saya yang belum stabil ya kan, jadi nggak sampai setahun itu saya udah ya kalau bisa dibilang di sini kayak udahan lah ya, udah tutup polis seperti itu. Jadi saya benar-benar tidak mau terulang sekian kalinya seperti itu. Itu Bu Esther. Oke, baik. Dan gimana perjalanannya Pak dalam menata karir ya, karir yang baru di 3i Networks ini sampai posisi Silver Agency, apa saja yang dilakukan dan mungkin sedikit share tentang tips sukses. Oke, jadi waktu itu saya benar-benar cari tahu Ibu ya sebelum saya benar-benar bergabung di Business Tiria Network, apalagi sekarang informasi sudah banyak sekali ya melalui internet, melalui YouTube waktu itu. Karena jujur yang waktu itu mengajak saya ya Pak Mulyana, saya berterima kasih dengan beliau. Kalau tanpa beliau pun saya juga tidak bisa tahu ya apa itu Tri Network ya. Tapi itu tadi Pak Mulyana ya hanya sebatas memperkenalkan Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa menjalankan program ini saya memang cari tahu sendiri, saya belajar sendiri ya melewat internet ya. Kadang saya juga datang ke kantornya cari tahu lebih jelas ya. Jadi waktu itu pada saat saya memutuskan untuk serius di bisnis ini, saya kenal dengan leader saya ya, mungkin tidak langsung, dan beliau pada saat itu sudah memiliki posisi yang luar biasa, posisi Gold Agency ya. Jadi disitulah saya tukar pikiran, saya cari tahu lagi apa sih bisnis Tria Network itu, dan saya melihat leader saya ini bisa mencapai posisi Gold Agency dalam jangka waktu 9 bulan Bu Esther. Wow, ya, ini menjadi sebuah daya tarik buat saya juga karena selama ini yang tadi Bu Esther ceritain ya saya juga merasakan yang namanya karyawan itu pasti kita punya kebutuhan yang harus kita tutupi ya Bu ya. Setiap tahun itu akan Yes. terus bertambah ya. Jadi kesulitan keuangan pada saat itu membuat saya akhirnya mencari-cari peluang Bu ya. Sampai dulu saya pernah bisnis konvensional tapi karena nggak punya modal akhirnya saya bela-belain pinjam kantor Bu. Ya, tapi itu tadi saya ketemu Tria Network ini kok bisa ya bisnis modalnya hanya 50.000 ya tapi bisa 9 bulan mencapai posisi gold. Waktu itu income-nya sekitar 28 juta Bu Esther ya. Saya di situ termotivasi sekali dan saya lebih mendalami lagi bisnis ini, dan luar biasanya ya saya memutuskan karena udah klik sekali Bu Esther setelah saya cari tahu tentang Tria Network, saya memutuskan untuk resign. Padahal posisi saya waktu itu masih agency Bu Esther, jadi saya belum punya posisi di 3i. Ya, Ya. ditiru juga Bu Esther ya kalau belum punya kayak kuat ya sama Ya. bisnis. Harus punya nyali ya Pak ya untuk bisa melakukan seperti ini. Jadi jangan ditiru ya teman-temannya. Mungkin semua orang punya kemampuan analisis yang berbeda-beda. Mungkin ini sudah dipikirkan matang-matang. Nah, kemudian kelanjutannya bagaimana Pak? Ya, jadi kelanjutannya waktu saya memutuskan untuk resign ya, saya pikir ini bisnis mudah ya kan, hanya mengajak orang untuk menabung dan memiliki, karena saya sudah mempelajari perusahaannya kuat ya, legalitasnya juga sudah terjamin karena di bawah terdaftar dengan OJK ya kan, terus prestasinya juga sudah banyak ya kan. Jadi saya percaya sekali perusahaan ini untuk jangka kedepannya bagus ya. Tinggal sayanya sendiri kira-kira bisa nggak ya menjalankan bisnisnya ya. Karena saya lihat manfaat dari produknya menabung investasi di sini bisa diterima oleh semua kalangan, baik menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Akhirnya saya merasa percaya diri Bu Esther ya, yaitu kepercayaan diri saya yang tinggi tadi ya kan membuat saya memutuskan untuk mau serius ya fokus di bisnis 3i-nya. Apalagi marketing plan-nya juga ya setelah saya pelajari lagi ya kan, memang sistemnya adil dan saya sudah bisa baca karena transparannya tadi, perusahaan nggak akan rugi walaupun ada 10 kron atau 100 kron pun yang nanti akan lahir di Tria Network, perusahaan nggak akan rugi. Jadi saya berpikir ini bisnis jangka panjangnya luar biasa sekali ya. Jadi di situ saya
melihat sudah banyak bukti juga ya, saya memutuskan untuk serius. Ini bisnis gampang, ini bisnis simple, akhirnya saya jalanin Bu Esther ya. Ya, tapi ternyata di bulan pertama ya tidak sesuai dengan ekspektasi saya waktu itu ya. Jadi di bulan pertama itu saya mengalami yang namanya banyak sekali penolakan Bu Esther ya. Yang saya pikir ini bisnis gampang, bisa diterima oleh semua orang gitu kan ya. Ternyata di bulan pertama itu ya, saya sehari itu bisa 3-4 tempat Bu Esther, saya temenin Hmm. mitra saya ya kan. Mitra saya juga sampai down juga gitu kan, karena belum ada yang closing. 1 bulan itu Bu Esther saya nggak ada closing sama sekali ya. Tapi ya tadi alhamdulillah di bulan kedua ya saya merasakan sedikit-sedikit ada perubahan ya. Dan di situ saya kejar lagi sampai di bulan ketiga saya memutuskan apa namanya benar-benar fight ya. Di bulan ketiga itu saya langsung ke posisi leader agency Bu Esther ya. Dan itu masa-masa saya mulai fokus itu juga butuh proses Bu Esther ya. Semenjak Yes. saya resign itu dari awal 2015 sampai saya memutuskan untuk apa namanya serius, itu saya benar-benar analisa ya. Jadi teman-teman yang bergabung di Tria Network ini nggak perlu analisa lagi, jadi makan waktu lagi jadinya Bu Esther ya, langsung Benar, gaspol aja benar. ya, karena Yes. membuktikan bahwa saya jalanin bisnis Tria Network ini 3 bulan bisa mencapai posisi leader agency kalau kita benar-benar mau fokus serius ya. Nah setelah 3 bulan dari leader agency, sekitar 6 bulan kemudian saya bisa mencapai posisi bronze agency. Nah di sini saya merasakan Wow. eh, gaji saya balik lagi Bu Esther ya kan. Gaji saya balik lagi, yang saya seriusin lagi setahun kemudian mencapai posisi silver agency. Ya mudah-mudahan ini juga Mantap. lagi di Oke, Pak. itu Pak supaya Saiful ini sangat menarik sekali ya untuk prestasi-prestasi diawali dari sebuah keyakinan ya. Dan ya agak ngotot ya walaupun belum berposisi tapi udah resign dan ternyata membuktikan dengan berproses akhirnya mencapai posisi yang diinginkan. Apa sih Pak tips sukses menjadi seorang silver agency? ya ya pertama di saat kita mau meyakinkan orang lain, kitanya sendiri harus yakin, ya kan? Di saat kita sudah yakin, ya pasti ngotot juga harus ada ya Bu ya, karena kalau kita Yes. memiliki sesuatu yang apa namanya, yang kita ingin capai dan kita ingin berubah, kalau kita nggak kejar secara ngotot ya kan, ya otomatis perubahan itu nggak akan ada seperti itu. Jadi motivasi saya juga harus ada ya kan. Akhirnya disitulah saya mulai bangun bisnis saya juga. Yang namanya bisnis dimanapun juga saya juga merasakan yang namanya naik turun ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang baru pertama kali bisnis jaringan khususnya atau di Tria Network ya, ya kita juga sama-sama merasakan yang namanya bisnis itu naik turun ya kan. Tapi yang saya rasakan di sini ya, bisnis Tria Network itu justru kita bisa memiliki omset yang stabil asalkan kita benar-benar ikutin sistemnya ya. Setelah kita sama-sama tahu sistemnya dan kita ikutin ya, jujur ini bisnis yang pertama kali yang saya lihat kita memiliki omset itu yang stabil. Jadi seperti kita apa namanya ya, mempunyai bisnis yang income itu bisa jadi setiap bulan itu akan terus bertambah Bapak Ibu semua ya. Nah, itu pun kalau kita ikutin arahan dari leader kita ya. Jadi jangan jauh dari leader kita ya. Terus konsultasi ya minimal sebulan sekali lah ya. Jangan sampai kita putus komunikasi dengan leader, karena pastinya leader juga ingin ya kita juga bisa sukses di bisnis network ya. Dan kita juga jangan pernah jauh dari orang-orang yang sudah pernah kita ajak, apalagi orang yang kita ajak tadi dia juga ingin serius, dia juga ingin fokus di bisnis Tria Network-nya. Yuk kita bantu sama-sama orang-orang yang sudah kita ajak supaya mereka bisa sukses di bisnis Tria Network. Karena di saat mitra kita bisa sukses, disitulah awal kesuksesan kita. Mungkin itu Wester dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Sharingnya ya, tips suksesnya juga keren banget ya, sangat sederhana. Bisnis ini yang penting kita yakin dan mulai fokus mengerjakan bisnis ini. Jangan jauh-jauh dari leader, upline, dan juga tim orang-orang yang sudah kita ajak. Intinya harus mampu bekerja sama, menciptakan omset, dan juga terus membangun hubungan yang baik tentunya. Baik Pak Saiful, sharingnya sangat bagus sekali dan mungkin sebelum kita berakhir bisa memberikan closing statement ya untuk kita semuanya.
Oke, Bapak Ibu semua, ya closing statement dari saya intinya sesuatu yang kita kejar, ya sesuatu yang ingin kita raih, pastinya kita juga harus fokus dan kita juga harus disiplin dalam menjalankan bisnisnya, Bapak Ibu ya. Dan kita juga harus cintai bisnisnya. Jadi jangan sampai kita cintai kalau omsetnya lagi bagus ya. Ya, saya dengar juga cerita dari kemarin, jadi kebanyakan orang itu jalanin bisnis kalau lagi bonusnya lagi naik ya kan, omsetnya lagi bagus. Tapi kita juga harus cintai bisnis ini dalam keadaan apapun ya kan. Dan ya tadi ya kita juga harus disiplin menjalankannya, ya berarti di saat kita sudah melakukan itu semua ya kita tinggal serahkan sama Tuhan ya kan, kita serahkan sama yang memiliki rezeki alam semesta ini, karena Tuhan juga pasti tidak akan tidur ya kan, kerja keras kita juga pasti akan ada hasilnya nanti. Tinggal kita tunggu waktunya kapan. Nah, disitulah ya kita bisa bersama-sama sukses dengan orang-orang yang sudah terbukti sekarang sudah ada 12 crown Bu Esther ya. Ya, saya juga nggak sabar. Terima kasih Bu Esther. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful untuk sharingnya dan juga closing statementnya yang begitu menginspirasi, dan juga terima kasih Bu Nasrawati, Pak Sandy yang sudah membawakan marketing plan-nya, hitung-hitungan bonusnya nggak pernah meleset dan selalu transparan. Mau tunggu apa lagi teman-teman kalau nggak serius kerjakan bisnis ini dalam setahun 2 tahun ke depan, pasti bisa mencapai posisi yang diinginkan. Nah, dan teman-teman, demikianlah hari ini, semoga menginspirasi, dan sebelum kita berpisah, kita saksikan yang berikut ini agenda besok BOP kita. Besok Jumat 6 November 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan menyaksikan BOP dan sharing online yang akan dihadiri ya leader-leader yang sudah kita lihat gambarnya. Ada Bronze Agency, Pak Imade Bagiarta tentunya dari Bali, dan juga ada Pak Haritano Jogol Agency dari Surabaya dengan latar belakang mereka ya kontraktor dan juga mantan Polri aktif. Nah, saat ini teman-teman kita saksikan, dicatat agendanya dan undang timnya, dan bisa hadirkan juga calon mitra, dengarkan kita belajar bersama. Demikianlah BOP dan sharing pada siang ini, dan sampai ketemu di puncak kesuksesan dan juga besok jam 7 malam. Sampai ketemu dan selamat beraktivitas kembali. Go Crown!